Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan Ustazah Nita. Hari ini kita akan belajar pembelajaran IPS. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, pastikan kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan dipastikan juga teman-teman sudah siap untuk berdoa. Sudah siap? Alhamdulillah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pembacaan doa sudah tuntas. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 2 tentang bekerja sama mencapai tujuan. Kerjasama mempunyai makna atau arti, yaitu pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu untuk mencapai satu tujuan. Contohnya seperti jika teman-teman dalam keadaan di rumah, ketika melihat bunda sedang bekerja di rumah, pastikan teman-teman boleh membantu bunda untuk membereskan beberapa pekerjaan di rumah agar pekerjaan bunda dapat cepat selesai dan mengurangi berat dan beban pekerjaan bunda. Selanjutnya, materi kali ini akan membahas tentang makna upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia sudah memasuki 75 tahun kemerdekaan, merdeka dari penjajahan yang dilakukan negara lain selama berabad-abad lamanya. Dengan kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, kita sebagai rakyat Indonesia perlu selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasionalisme. Menjaga keutuhan NKRI juga dapat diartikan sebagai wujud terima kasih kita kepada pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Banyak kalangan yang berusaha dengan hidup dan mati mereka agar bendera merah putih dapat berkibar dari Sabang sampai Merauke. Di antara mereka adalah tokoh agama, masyarakat, tentara, hingga masyarakat biasa. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1945. Makna upaya mempertahankan Indonesia. Nah, di sini Ustazah menampilkan 5 slide. Yang pertama ada bukan akhir perjuangan. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, bukti bangsa Indonesia memiliki kekuatan dan tidak bisa dipandang remeh. Yang kelima, menandakan perjuangan yang akan kita lakukan lebih berat. Nah, dari kelima makna ini, Ustazah akan memberikan definisi atau artian dari satu persatu. Yang pertama, ada bukan akhir sebuah perjuangan. Perjuangan panjang yang dilakukan para pahlawan bangsa selama kurang lebih 300 tahun untuk memerdekakan bangsa tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka rela meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa dalam melawan penjajahan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi Nusantara. Namun, yang perlu kita ketahui, khususnya bagi generasi muda, adalah kita tidak dapat duduk santai di rumah tanpa melakukan hal apapun. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah diusahakan oleh pahlawan kita terdahulu dapat dijadikan sebagai momen untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang yang merasa memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi akan selalu berteriak, "Aku Indonesia." Dengan hal itu, dapat kita lihat bahwa kemerdekaan bangsa ini dapat dijadikan sebagai momen pemersatu bangsa yang dapat menyingkirkan perselisihan dan perbedaan untuk kepentingan NKRI.
Makna selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati. Kemerdekaan memiliki beberapa makna mendalam. Satu diantaranya dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati. Dengan kemerdekaan yang kita dapatkan, kita harus selalu menghargai jasa pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan dan menjaga negeri ini dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Makna dari menghargai dan menghormati juga dapat diartikan sebagai tidak membeda-bedakan agama, ras, dan suku dalam bermasyarakat dalam kehidupan sosial. Lalu, makna selanjutnya ada bukti bangsa Indonesia memiliki kekuatan dan tidak bisa dipandang remeh. Pada masa saat ini, masih banyak masyarakat yang pesimistis dan memandang remeh Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain dalam segala aspek. Mereka tidak percaya diri bahwa bangsa Indonesia dapat bersaing dalam banyak hal dengan negara lain. Hal itulah yang membuat negara ini terkadang sulit untuk berubah menjadi lebih baik. Namun yang perlu diketahui, dengan melihat kemerdekaan yang telah kita miliki dan mengusir para penjajah dari negara ini dapat membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan dan tidak bisa dipandang remeh. Makna selanjutnya yaitu tentang menandakan perjuangan yang akan kita lakukan akan lebih berat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemerdekaan yang telah kita rasakan saat ini bukanlah akhir dari perjuangan yang harus kita lakukan. Banyak hal yang masih perlu kita perjuangkan dalam menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita bangsa yang dapat memberikan kehidupan makmur dan adil bagi setiap warga. Pada zaman saat ini, juga banyak masyarakat yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bangsa. Hal semacam itu yang harus selalu kita hindari, seperti kutipan yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Hal tersebut menandakan kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Saat ini kita harus tetap berjuang melawan segala hal yang dapat menghambat bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju dan makmur. Nah, dari pembahasan di atas, Ustazah dapat menarik kesimpulan ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan diantaranya. Yang pertama, siap sedia membela tanah air. Yang kedua, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik datang dari dalam atau luar. Yang ketiga, menolak campur tangan dari orang asing. Yang keempat, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang kelima, melestarikan budaya bangsa yang beragam. Yang terakhir, perlu mencontoh teladan daripada pejuang yang telah berjuang memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan karena mereka bersatu. Tujuan dari materi di atas, anak dapat mengetahui makna upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jika dikaitkan dengan Islam, pada masa Rasulullah SAW membangun masyarakat di kota Yathrib yang kemudian berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwaroh, ada kekuatan yang ingin memadamkan api Islam di Madinah, yaitu kekuatan dari dalam dan dari luar. Kekuatan dari dalam ialah golongan orang Yahudi dan munafik. Sedangkan kekuatan dari luar ialah kafir Quraisy dan sekutunya. Nah, proyeknya hari ini teman-teman setelah memahami makna upaya mempertahankan kemerdekaan, selanjutnya kerjakan proyek berikut. Anak-anak silahkan membaca teks pada lembar proyek yang sudah dikirimkan oleh Ustazah. Yang kedua, setelah memahami teks tersebut, selanjutnya jawablah pertanyaan sesuai pendapatmu. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah materi hari ini sudah tuntas. Pastikan teman-teman sudah duduk rapi dan merapikan alat tulisnya. Karena pembelajaran IPS kita akan tutup, lalu kita akan membaca doa setelah pembelajaran. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Mohon maaf dari Ustazah jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.